Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fibrinadi Putra. Yang kedua ada Erika Dian Hapsari. Dan yang ketiga ada Sofia Kania Kusuma Ningrum. Untuk slide pertamanya, Kamu ntar aja nyalanya. Kamu ntar aja nyalanya. Nah, untuk yang pertama di sini kita jabarkan dulu permasalahannya. Seperti yang kita tahu, masa remaja merupakan fase di mana manusia mulai mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Hal ini ditandai dari perubahan yang terjadi seperti fisik, biologis, dan dari segi intelektual. Perubahan ini juga yang menandai bahwa mereka tengah mencari jati diri mereka. Banyak konflik yang mungkin terjadi pada fase ini, baik internal maupun eksternal. Permasalahan ini pun dirasakan oleh siswa-siswi SMK Fadilah jika ditinjau dari pertanyaan-pertanyaan mereka dalam acara webinar Online Student Day yang bertema Siapkan Masa Depanmu Mulai Hari Ini. Banyak di antara mereka yang masih bingung bagaimana caranya mengenali diri sendiri, menyusun masa depan, dan menjalani hubungan yang baik dengan orang tua. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita rekap dari siswa-siswi SMK Fadila. Yang pertama itu ada bagaimana untuk bisa konsisten pada tujuan dan percaya diri. Lalu yang kedua itu bagaimana cara kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam diri. Ketiga, dalam membahas cita-cita dan masa depan, bagaimana sih caranya menyatukan aspirasi anak dan orang tua. Lalu yang keempat itu adalah bagaimana cara agar tidak pesimis. Yang kelima ada bagaimana cara melepas ketakutan untuk mencapai masa depan. Dan yang keenam ada bagaimana caranya untuk tidak overthinking. oke di sini menjelaskan mengenai masa depan. Cara untuk menyongsong masa depan, diantaranya kenali diri Anda. Dan yang kedua, susunlah rencana Anda yang ingin Anda lakukan apa di masa depan nanti. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan orang-orang sekitar Anda, bisa dari orang tua, teman, atau siapapun. Dan yang keempat, menyusun peta masa depan Anda ingin melakukan apa, jadi dipetakan mulai dari sekarang. Bagaimana caranya menghadapi masa depan yang tidak pasti? Ketakutan memang selalu ada, apalagi dengan ketakutan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rasa takut akan sesuatu hal memanglah wajar. Akan tetapi, rasa takut yang berlebihan juga sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi diri kita. Ketakutan yang terjadi di masa akan mendatang atau masa depan itu dinamai kecemasan antisipatori, di mana penderita memiliki kondisi peningkatan kecemasan dalam memikirkan masa depan. Nah, ini ada beberapa cara untuk melepas ketakutan mengenai masa depan. Di antaranya adalah mengatasi rasa takut dengan perubahan diri kita, yang pastinya perubahan positif ya. Yang kedua, selalu percaya diri dengan cara memperbaiki konsep diri. Yang ketiga, merancang sebuah planning atau rencana kita ke depannya. Yang empat, mengembangkan dan terus selalu berimprovisasi. Yang kelima, selalu optimis dan percaya diri serta kurangi overthinking. Jangan memikirkan atau terlalu merasa ucapan orang lain yang berdampak negatif bagi diri kita karena hal itu akan membuat diri kita menjadi down. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengenali diri kita? Nah, untuk mampu percaya diri, tidak pesimis, tidak overthinking, tidak takut akan masa depan, dan konsisten dalam menjalani rencana masa depan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Jangan malu untuk mengutarakan kekuatan kita, begitu juga mengenai kelemahan kita. Karena memang biasanya orang-orang lebih sering mengidentifikasikan kelemahannya. Oleh karena itu, permasalahan ini mungkin bisa diselesaikan dengan menentukan dan mengembangkan self-concept dan self-esteem. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai tentang self-concept menurut beberapa pakar. Yang pertama, ada Marcus dan Cross tahun 1990 yang menyatakan konsep diri memerlukan keyakinan Anda tentang kepribadian Anda. Dan yang kedua ada dari Stage dan Burke tahun 2003.
yang mengatakan hal-hal itu muncul di benak Anda ketika Anda pikirkan tentang diri Anda. Dan yang ketiga ada Forgas dan Williams tahun 2002 yang mengatakan apa yang Anda percaya akan kebenaran tentang diri Anda sendiri. Dan yang keempat ada Sauer dan Ziegler Hill tahun 2012 mengatakan keyakinan ini juga disebut skema diri dan membentuk persepsi sosial. Dan yang terakhir ada dari Campbell dan Asanan dan Di Paula tahun 2000 yang mengatakan dikembangkan dari pengalaman masa lalu dan peduli dengan ciri kepribadian, kemampuan, ciri fisik, nilai, tujuan, dan peran sosial Anda. Self-concept atau konsep diri adalah kumpulan keyakinan yang terorganisir tentang diri. Ada beberapa faktor pembentuk konsep diri, diantaranya yang pertama ada pengamatan sendiri, dan yang kedua ada umpan balik dari orang lain, yang ketiga ada konteks sosial, dan terakhir nilai budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah penilaian secara keseluruhan mengenai diri untuk dijadikan bahan evaluasi. Banyak aspek yang bisa dinilai untuk menentukan self-esteem, seperti dari sosial, emosional, fisik, dan juga akademik. Lalu di sini ada cara menafsirkan self-esteem itu sendiri. Yang pertama itu ada trait atau sifat, yaitu dari Trzynski, Donnellan, dan Robbins pada tahun 2003, yaitu adalah mengacu pada rasa percaya diri yang berkelanjutan pada diri seseorang, seperti kemampuan dan karakternya. Apabila pada masa kecil memiliki high self-esteem, maka biasanya hingga dewasa akan terbawa. Lalu yang kedua itu adalah state atau keadaan. Bersifat dinamis dan mudah berubah, mengacu pada bagaimana perasaan individu tentang diri sendiri pada momen tertentu. Itu menurut Hitterton dan Polivi pada tahun 1991. Dan penilaian dari orang lain. Untuk cara ini memiliki kemungkinan untuk menurunkan self-esteem seseorang, terutama apabila orang tersebut memiliki self-esteem yang fluktuatif dan sensitif. Lalu yang ketiga ini adalah mengaitkan self-esteem dengan momen tertentu dalam kehidupan. Cara ini bisa dianggap lebih baik karena individu itu sendiri yang merasakannya, sehingga evaluasi yang dilakukan lebih maksimal dan bisa menjadi modal untuk masa depan, yaitu menjadi jujur pada diri sendiri juga. Dan di sini ada self-discrepancies, yang artinya persepsi diri mereka sebagai mereka ingin melihat diri mereka sendiri, sehingga dari persepsi ini menciptakan standarisasi pada diri. Terjadinya konflik antara diri sebenarnya yang dengan diri ideal, dan mampu menciptakan kerentanan emosional apabila standarisasi untuk diri ideal tidak dapat terpenuhi. Cara untuk meredakan ketidaknyamanan yang terkait dengan ketidaksesuaian tersebut adalah dengan membawa diri ideal Anda sedikit lebih sejalan dengan kemampuan Anda yang sebenarnya. Anda mungkin tidak segera mencapai diri ideal Anda, jika pernah, tetapi dengan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan diri itu, Anda akan lebih dekat dengannya dan menjadi lebih puas. Setelah kita mengenal dan mampu memahami diri sendiri, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana sematang mungkin sesuai dengan kemampuan dan mendiskusikannya. Dilakukan diskusi mampu membantu kita dalam melihat sesuatu dan menyelesaikan permasalahan dari segala perspektif, sehingga diri kita mampu untuk menghargai dan berkembang menjadi pribadi lebih baik. Banyak partner diskusi yang bisa memberikan berbagai perspektif atau pendapat mereka, seperti orang tua, teman, ataupun keluarga. Nah, lalu selanjutnya, the development of self-esteem. Seperti yang dikatakan Anderson dan Chen pada tahun 2002, konsep atau skema diri merupakan hasil dari perasaan diri Anda didasarkan pada hubungan Anda saat ini dan masa lalu dengan orang lain yang signifikan dalam hidup Anda, seperti teman, keluarga, dan pasangan romantis. Terutama di masa remaja, peran keluarga dan lingkungan sangatlah mempengaruhi. Dalam mengembangkan self-esteem,
Peran orang tua memiliki dua garis besar, yaitu kepedulian dan kontrol, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama itu adalah authoritative parenting, yaitu orang tua masih peduli dan memberikan dukungan emosional, namun tetap membatasi dengan wajar. Nah, dari parenting ini menghasilkan anak dengan high self-esteem. Lalu yang kedua itu ada authoritarian parenting, yaitu orang tua yang tidak terlalu peduli dan membatasi dengan ketat. Lalu yang ketiga itu ada neglectful parenting, yaitu orang tua yang tidak peduli dan membebaskan anaknya. Lalu yang keempat itu ada permissive parenting, di mana orang tua yang masih peduli dan memberi dukungan emosional, namun tidak terlalu membatasi. Nah, dari parenting ini juga menghasilkan anak dengan high self-esteem. Cara berkomunikasi dengan orang tua, yaitu langkah pertamanya jika ingin menyampaikan pendapat atau membuat keputusan adalah kenali dirimu dahulu. Kamu harus memahami apa prioritas dan konsep dirinya. Yang kedua, setelah kamu menentukan pilihanmu, mulailah berdiskusi dengan orang tuamu. Jika kalian memiliki perbedaan pendapat, cobalah cari pendapat yang terbaik yang paling menguntungkan. Kamu harus bisa menjelaskan bahwa pilihan kamu memiliki nilai terbaik. Misalnya, pekerjaan IT menurut kamu banyak prospek ke depannya. Pikirkan pilihan kamu dengan matang dan terencana. Atau jika orang tua kamu memberi saran kamu sangat bisa mempertimbangkannya, jangan pernah terbawa emosi. Harus pandai self-control atau penguasaan diri. Dan yang ketiga, jika perbedaan aspirasi atau pendapat kamu harus bisa mengatasinya komunikasi yang baik, jangan mudah menyerah dan selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, jika kita memiliki konsep diri seperti itu, maka kita akan terhindar dari stres ataupun perasaan tertekan. Selalu hormati orang tua kamu dan fokus menyusun masa depan yang ingin kalian capai. Selanjutnya ada the development of self-esteem. Dalam pengembangan harga diri, selain peran orang tua, ada juga peran lingkungan seperti 1. Suku. Tidak semua minoritas memiliki self-esteem yang rendah dibanding mayoritas. Yang kedua ada jenis kelamin. Perempuan cenderung memiliki self-esteem yang lebih rendah daripada laki-laki. Tergantung domainnya laki-laki, cenderung memiliki ego yang lebih tinggi dari perempuan. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan kami tadi, yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitar memang memiliki andil dalam pembentukan dan pengembangan diri kita. Namun, perlu diingat juga, diri kita lah yang memegang peran yang lebih besar atas diri kita sendiri. Kita yang menentukan akan seperti apa kita di masa sekarang dan masa depan, juga bagaimana kita menyikapi masa lalu. Oleh karena itu, agar kita dapat selalu menjalani kehidupan yang berjalan dengan baik, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, memilah dan memilih perspektif dari luar, serta berusaha untuk tetap berpikir dan bersikap positif, baik untuk diri sendiri maupun sekitar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.